Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast kami. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud juga ya season 2-nya. Kalau di season 1 kemarin kita membahas mengenai nilai dasar bela negara, kali ini kita akan mengangkat tema yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang good practice vs bad practice dalam mewujudkan smart governance. Gitu. Jadi kita akan melihat dari sisi baik dan sisi yang kurang baiknya begitu. Oke, Kak. Jadi Sobat ASN masih ingat apa enggak nih sama kami? Oke, kami ini adalah dosen CPNS dari perguruan tinggi dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Saya sendiri adalah saya Retno Yuliati, dosen dari Institut Teknologi Sumatera bidang agama Islam. Kemudian ada dua rekan saya dari Universitas Mula Warman dan juga Universitas Borneo Tarakan. Boleh saya halo sebentar Mas Ervan dari Universitas Mula Warman? Ya, Halo. kembali pemirsa sekalian. Oke, kemudian ada Mbak Nurul dari Universitas Borneo Tarakan. Halo Mbak Nurul. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga masih ingat ya dengan eh, wajah-wajah dua narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, jadi melalui diskusi ini, Sobat ASN, kami ingin berbagi praktik nyata sekaligus refleksi kritis tentang bagaimana smart governance dijalankan di lingkungan kampus negeri. Gitu, Sobat ASN. Oh iya, di podcast kami kali ini akan terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan membahas tentang good practice-nya, kemudian di segmen kedua adalah bad practice-nya, dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang solusi dan strateginya. Baik, kita langsung saja ke segmen yang pertama. Saya akan ke rekan saya dulu, Mas Ervan dari Universitas Mula Warman. Boleh ya, Mas Ervan ya? Ya, Oke, siap, Mas Ervan. Praktik baik apa sih yang sudah mencerminkan smart governance di lingkungan perguruan tinggi, Mas Ervan? ya terima kasih Mbak Retno. Kalau menurut saya pribadi ya, ini saya bicara sudut pandang yang sudah diimplementasikan good practice di Universitas Mula Warman. Yang paling terasa bagi kami adalah digitalisasi layanan akademik maupun layanan administrasi. Meskipun masih banyak ya, ada AIS, kemudian ada STAR, ada nanti kemudian akan disatukan menjadi satu Unmul namanya. Nah, jadi baik itu sistem persuratan, layanan kepegawaian, layanan mahasiswa, akademik ya dan seterusnya, termasuk presensi itu juga akan berbasis aplikasi. Kalau presensi sudah terlaksana, sekarang satu Unmul kami menggunakan aplikasi di handphone. Nah, ini meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan layanan ya juga ya kalau kita merujuk ke apa yang kita bahas sebelumnya sangat relevan dengan nilai berakhlak ya khususnya pada hal berorientasi pelayanan dan adaptif apalagi kalau kita bicara smart governance gitu. Oke, terima kasih Mas Ervan. Menarik sekali ya Sobat ASN. Oke, boleh kita lanjut ke Mbak Aziza nih dari Universitas Borneo Tarakan. Gimana pandangannya menurut Mbak Aziza? Sama kayak Mas Ervan ya, cuman sedikit menambahkan kalau saya melihat good practice lainnya itu bisa jadi dari pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang lebih terbuka antar unit kerja. Jadi dalam konteksnya smart governance, tata kelola yang baik tidak hanya soal sistem digital saja ya, tapi juga bagaimana organisasi itu menciptakan iklim kerja yang sehat dan partisipatif. Oke, saya sepakat nih sama Mbak Aziza dan juga Mas Ervan. Dari sisi nilai dan etika pemerintah, good practice ini juga terlihat ketika pengambilan keputusan mulai berbasis data dan regulasi ya, bukan kepentingan personal. Menurut saya ini sangat mencerminkan sekali penerapannya ya dalam sistem merit dan profesionalisme ASN. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kemudian kita akan lanjut ke segmen kedua, yaitu kita akan melihat dari best practice-nya itu seperti apa, gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak dan Mas tadi, itu tentu saja tidak semua praktiknya yang tadi sudah disampaikan itu kan berjalan ideal gitu ya. Meskipun sudah bagus penerapannya, tapi ada kemungkinan bahwa dalam prosesnya itu tidak berjalan dengan ideal gitu. Nah, saya ingin bertanya nih, best practice apa yang masih sering kita temui gitu. Coba boleh Mbak dari Mas Ervan nih, coba gimana Mas? Oke. Ya, kalau kita bicara sisi yang masih perlu kita tingkatkan ya, atau dalam kita bahas ini disebut bad practice, yang saya kira masih muncul mungkin masih kebanyakan di beberapa instansi perguruan tinggi negeri itu adalah proses birokrasi yang berlapis ya, dan ini cenderung akan memperlambat layanan.
Meskipun sistem digital sebetulnya sudah ada. Contoh persuratan misalkan, sudah ada sistem digital untuk surat menyurat, tapi proses birokrasinya masih berlapis-lapis ya. Nah ini kalau saya pribadi menganggap umumnya ya disebabkan kebiasaan lama ya dan juga rendahnya pemanfaatan teknologi yang optimal menyebabkan kemudian layanan bisa apa ya melambat tadi ya untuk kemudian bisa bergerak menuju e-governance yang optimal. Oke, oke. Jadi proses birokrasinya itu masih lambat dan berlapis ya, Mas ya. Oke, boleh Mbak Nurul, Mbak Aziza, apakah ingin menambahkan? Ya, sedikit menambahkan ya. Kalau terkait bad practice ya, itu juga bisa dari minimnya komunikasi ya, sama apresiasi kinerja. Nah, kalau terjadinya minim komunikasi sama apresiasi kinerja itu bisa terjadinya kehilangan motivasi, enggan berinovasi, dan itu pasti akan berdampak pada kualitas layanan publik. Oke, iya, iya, iya. Menurut saya selain itu ya Mbak ya, selain yang disampaikan oleh Mas Erva dan Mbak Aziza tadi, best practice-nya itu mungkin juga bisa muncul ketika penempatan dan pengembangan SDM-nya belum sepenuhnya berbasis kompetensi gitu ya. Yang mana itu tentunya bertentangan dengan prinsip sistem merit itu sendiri ya, Mas Ervan dan Mbak Nurul, Mbak Aziza. Oke, terima kasih teman-teman. Sobat ASN, kita akan masuk ke segmen yang ketiga, yaitu kita akan membahas, kalau tadi kita sudah membahas terkait baik dan buruknya dalam penerapan smart governance tadi, kita akan membahas mengenai solusi dan strateginya gitu. Kita akan tanya nih, gimana menurut dua rekan kita ini ya. Kalau menurut Mas Ervan nih dari Universitas Mula Warman, bagaimana strateginya agar good practice-nya ini tidak diperluas dan bad practice-nya ini tidak terulang? Mohon maaf, good practice-nya bisa diperluas, kemudian bad practice-nya tidak terulang lagi, gitu Mas. Oke, kalau menurut saya, Mbak Retno, kuncinya itu yang terutama adalah pada komitmen pimpinan dan juga penguatan literasi digital kita selaku ASN. Sehingga good practice ini bisa direplikasikan nantinya melalui berbagai standarisasi seperti SOP gitu ya, pelatihan dan seterusnya, dan juga saling sharing good practice antar unit. Demikian. Oke, terima kasih Mas. Baza, apakah ada yang ditambahkan? Ya, sedikit menambahkan kalau dari saya itu lebih menekankan pada pentingnya pendekatan humanis ya, sama kolaboratif seperti coaching, mentoring, atau ruang dialog agar perubahan tidak menimbulkan resistensi. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih luar biasa. Dan tentunya itu semua seluruh strategi tersebut tadi harus dibingkai dalam internalisasi nilai ASN berakhlak gitu ya, Mbak Aziza ya. Supaya smart governance-nya tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi juga berkarakter. Gitu. Oke, teman-teman, menarik sekali ya. Sebenarnya saya ingin memperluas lagi pembahasan kita, tetapi karena keterbatasan waktu, sepertinya kita hanya sampai di 3 segmen ini saja. Nanti semoga ada kesempatan untuk kita lanjut di podcast-podcast kita selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Jadi teman-teman sekalian, sebagai dosen CPNS kami menyadari bahwa smart governance adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama. Gitu. Ya, dari saya, good practice perlu diperkuat dan direplikasi, sementara bad practice harus dihentikan melalui sistem yang profesional dan transparan. Nah, kalau dari saya, dengan ASN yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas, maka smart governance dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. ASN berakhlak adalah fondasi terwujudnya smart governance. Terima kasih teman-teman sekalian, sobat ASN dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah sampai pada segmen terakhir pembahasan kita tentang good practice dan bad practice dalam penerapan smart governance ini. Oke teman-teman, sayang sekali waktu kita sudah habis ya, karena memang limit sekali waktu kita. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.